Nah, saya tanya dulu, ada yang bisa memberikan gambar seperti apa itu cinta kepada Allah dan tawakal, atau bagaimana itu mencintai Allah dan juga bertawakal kepada Allah? Ada yang bisa jawab? Oke, coba, silakan. Jadi tawakal kepada Allah membantu kita memandang masalah sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Keyakinan ini memotivasi kita untuk terus berusaha dan berdoa tanpa kehilangan harapan. Sudah biasa. Oke, masih ada yang lain? Siapa yang memberikan gambaran tentang bagaimana kita mencintai Allah dan juga bersikap tawakal kepada Allah? Ada yang bisa? Oke, silakan. Cinta kepada Allah dalam masalah membuat kita selalu merasa dekat dengannya, sehingga hati kita menjadi lebih tenang. Dan tawakal atau berserah diri kepada Allah setelah membuat kita yakin bahwa segala sesuatu ada dalam kendalinya. Oke, luar biasa semuanya. Jadi yang jelasnya bahwa cinta kepada Allah merupakan sumber ketenangan dan juga harapan, di mana cinta kepada Allah membuat kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari konsekuensinya yang penuh dengan hikmah. Nah, kemudian tawakal atau berserah diri kepada Allah akan mengurangi kekhawatiran. Ya. Kenapa? Karena ketika kita bertawakal, maka kita meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur kehidupan. Nah, dengan tawakal ini akan membantu kita melepaskan rasa takut dan juga cemas akan hal-hal di luar kendali kita. Maka dengan cinta kepada Allah dan tawakal, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan hati, tetapi juga mampu melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, ya, sehingga hidup akan terasa lebih bermakna. Jadi itu hakikat mencintai Allah dan juga tawakal kepada Allah. Ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami dan menganalisis cabang iman seperti mencintai Allah, kaum, raja, dan juga tawakal, serta meyakini keberagaman cabang iman dalam kehidupan. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai cabang iman dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan akhlak mulia. Nah, jadi perhatikan, yang pertama kita bahas tentang hakikat mencintai Allah. Yang mana yang dimaksud dengan mencintai Allah? Jadi kata cinta atau mahabbatullah kepada Allah adalah mencintai Allah dengan segenap jiwa raga, bahwa hanya Allah yang ada di dalam hati kita. Nah, selanjutnya tanda-tanda mencintai Allah. Ada beberapa tanda-tanda mencintai Allah. Yang pertama, banyak mengingat Allah, kemudian mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, taat kepada perintah Allah dan menjauhi perbuatan dosa, mendahulukan perkara yang dicintai Allah dan tidak gentar menghadapi hinaan. Jadi itu ada beberapa tanda-tanda dari orang yang mencintai Allah. Nah, selanjutnya raja. Apa yang kalian ketahui tentang raja? Apa itu raja? Raja adalah berharap, ya. Dalam Al-Quran, ya. Jadi raja itu adalah mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada tempat selain Allah untuk kita berharap, ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, selanjutnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sifat raja atau sifat berharap hanya kepada Allah. Ya, yang pertama mengingat nikmat-nikmat Allah, kemudian mempelajari dan memahami Al-Quran serta meyakini kesempurnaan Allah dan seterusnya. Ya, ada banyak
kemudian udah bangkit dari keterpurukan, terpenuhi kebutuhan hidupnya, terhindar dari godaan setan dan memperoleh kenikmatan dari Allah secara terus-menerus. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya, jadi selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Ya, jadi 4 kelompok saja ya karena ada 6 orang. Jadi masing-masing dalam satu kelompoknya ada 5 orang. Silakan menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini sudah ada kelompoknya. Oke, silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Itu aja. Oke, silakan. Oke, silakan menyesuaikan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Sudah. Nah, perhatikan selanjutnya tugas kalian adalah ya membuat PowerPoint tentang materi yang kita bahas hari ini ya. Nah, kalian bisa menganalisisnya. Misalnya kelompok 1 tugasnya adalah menganalisis hakikat mencintai Allah. Ya, kemudian kelompok 2 tugasnya adalah menganalisis hakikat kaum. Begitu juga dengan kelompok 3 ya menganalisis tentang hakikat teraja ya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus kelompok 4 tugasnya adalah menganalisis tentang hakikat tawakal ya. Jadi kalian buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, setelah jadi nanti kalian diskusikan di atas ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah selesai PowerPoint-nya bisa dikirim ke saya, kalian diskusikan melalui laptop saya saja ya, supaya tidak terjadi oleh ya. Oke, jadi sekarang dibuka laptopnya, kemudian buat PowerPoint-nya ya, atau kalian diskusikan dulu tentang tugasnya masing-masing tadi, lalu kemudian begitu sudah jadi, sudah dianalisis ya. Misalnya apa itu kaum atau apa itu tawakal, kemudian seperti apa itu tawakal, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi buat dalam bentuk sederhana saja, tidak usah terlalu ini dulu ya, karena masih banyak yang baru belajar untuk membuat PowerPoint. Oke, silakan diskusikan dengan teman dulu tentang masing-masing tugasnya, lalu kemudian buat dalam bentuk PowerPoint. Oke, sudah semua? Sudah ya? Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, yang dibuat tadi dalam bentuk PowerPoint ya. Oke, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami melalui PowerPoint yang berkaitan mencintai Allah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu, definisi mencintai Allah. Mencintai Allah berarti merupakan cinta tertinggi
pertama adalah beberapa yang jelas, kedua berbuat baik kepada sesama, tiga meningkatkan ilmu agama. Ada yang bisa menyampaikan refleksi dari pelajaran kita hari ini? Misalnya apa pelajaran utama yang bisa kalian terapkan dari cabang iman yang sudah kita pelajari hari ini? Apa ya? Apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi cabang iman ini? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Dengan mempelajari materi ini, maka kita dapat mengembalikan sikap tawakal kita kepada Allah dan juga lebih mencintai Allah, seperti rajin beribadah, berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Oke ya. Masih ada yang mau menyampaikan? Sudah tidak ada. Oke ya, jadi tadi ya sudah semua menyampaikan hasil diskusinya. Saya kira sudah sangat luar biasa. Selanjutnya ini yang perlu dipahami bahwasanya cinta kepada Allah ya. Cinta kepada Allah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Nah, ketika seseorang mencintai Allah, maka dia akan lebih mudah menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Namun, cinta ini perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam hati atau ucapan. Jadi, seseorang yang mencintai Allah ya, itu bukan hanya sekedar ada dalam hatinya, tapi kemudian bagaimana makanya bahwa tawakal itu mengajarkan keseimbangan antara usaha maksimal dan keikhlasan terhadap hasil, ya, sehingga menghindarkan seseorang dari rasa kecewa yang berlebihan. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas? Nah, selanjutnya tugas apa yang kalian pahami tadi, silakan memilih salah satu cabang iman tersebut, apakah mahabbatullah atau cinta kepada Allah atau kau dan juga raja. Nah, silakan kalian tuliskan salah satu ya yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk PowerPoint. Buat yang sederhana saja tadi, seperti yang di siapa yang mau duluan memperlihatkan tugasnya ke saya, silakan. Tangguh, penuh semangat dan senantiasa berada di jalan yang berbeda. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.